Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan salat Isya dan kita akan lanjut kajian berikutnya. Mudah-mudahan tidak ngantuk ya. Kemudian lembaran yang sudah antum terima tolong disimpan, kemudian bisa difotokopi, diberikan kepada keluarganya karena itu penting. Jangan sampai rumah dibuat bungkus kacang. Baik, Mas muslimin rahmatullah, melanjutkan ayat tadi yang terlewatkan, masalah mahram tadi. Ya, ayat tentang mahram tadi ternyata surat An-Nisa ayat 23, bukan 21. 22, 23 ya. Ya. An-Nisa ayat 20 sampai 24 tadi. 4 Iya. Jadi tentang masalah mahram nanti bisa dibaca di rumah. Surah An-Nisa ayat 22, 23 gitu ya. Baik, Mas muslimin rahimakumullah. Yang saya sebutkan tadi itu adalah ciri-ciri dari ruqyah yang syirkiyah. Termasuk juga ciri-ciri dari dukun. Ya, ada istilah kahin, ada istilah dukun, ada istilah nujum. Perbedaannya kalau ada istilah arrafah. Jadi arrafah itu orang yang bisa mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi, itu namanya arrafah. Ya, dukun, tapi di dalam istilah Islam itu ada namanya arrafah. Arrafah itu orang yang mengetahui apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang terjadi, apa yang telah terjadi dan apa yang telah terjadi, itu arrafah. Kemudian termasuk di antaranya yaitu kahin. Kahin kalau bahasa kita itu dukun. Hanya perbedaannya kalau kahin itu orang yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Kalau tadi arafah yang telah terjadi dan yang sedang terjadi. Kalau kahin itu bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Nah, ini sebenarnya Mas muslimin rahimakumullah bisa benar bisa tidak. Kadang-kadang ada permainan juga dan ada yang memang tahu. Tahunya dari mana? Inilah ya, ketika dahulu, coba kita baca dulu surat Al-Mulk. Al-Mulk itu surat keberapa? Jadi surah Al-Mulk ya, surah Al-Mulk ayat yang ke-5. Ya. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-menyala. Baik. Dahulu jin itu suka bertengger-tengger di langit, mencuri-curi berita. Jadi sekian ribu tahun yang akan datang itu berita yang telah dicuri oleh jin itu diketok-tularkan kepada para pengikut-pengikutnya, dukun-dukun, kahin, arafah tersebut. Maka dari itu ya, sisa-sisa berita yang telah dicuri itu kadang-kadang memang tembus. Dulu ketika saya masih SD pernah ada teman yang mencoba untuk membuat jai langkung, tapi jangan dicoba ya, jangan dicoba. Jadi kita nggak perlu nunggu jadi dukun terus bisa memanggil jin, enggak. Antum yang berjagoan di sini insya Allah bisa memanggil jin dengan ritual apa bid'ah, apalagi syirik. Sudahlah, yakin 1000%. Ya, dipanggil dengan membuat jalengkung tersebut, yang namanya anak-anak, bukan dukun, nggak apa, rumahnya dekat masjid juga. Pas tadarus lagi ya, musolanya sini, rumah sebelah sana buat jalangkung jadi.
Ditanyakan, Mbak, besok saya terima rapot. Yang satu kelas dengan saya yang tidak naik berapa orang? Ditulis 2 orang. Ajaib ya. Tolong Mbak sebutkan namanya, ditulis. Jadi pakai seperti kayu dipalang gini, diikat, ya kasih kepala, kasih baju, kemudian ikatan ini dikasih depannya lagi, diikat, dikasih kemudian kasih pulpen, di tembok dikasih kertas, kasih keranjang. Berat ya bisa nulis. Yang tidak naik satu kelas besok dengan saya, satu kelas dengan saya, yang satu kelas dengan saya yang tidak naik besok berapa orang? Ditulis 2 orang. Bisa nggak sebutkan namanya? Disebutkan. Yang satu nggak jelas namanya, yang satu jelas namanya. Ya, KAMZA. Kemudian begitu terima rapot langsung dibuka. Ternyata betul nggak naik. Kenapa demikian? Karena jin-jin itu mencuri-curi di berita di langit sebelum turunnya ayat ini. Setelah ya mencuri berita diketok tularkan. Maka pernah Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, kadangkala apa yang diucapkan oleh para kahin, dukun-dukun memang betul adanya. Kata Rasulullah, iya. Itulah berita yang telah dicuri oleh syaitan, jin, disambar oleh jin, kemudian diketok tularkan kepada pengikut-pengikutnya di bumi ini. Tetapi kembali lagi, satu yang benar, kemudian 100 yang salah. Jadi kadangkala kita datang orang pintar, ibaratnya tetangga si A dan si B. A ini mungkin orangnya dari Madura, ya, orangnya bengal, berani sekali. Atau enggak enak lantar orang Makassar. Kebetulan saya ada turunan dari Polewali Mandar, keluarga saya. Jadi ini orang Sulawesi, ini orang Jawa. Habis sholat Jumat bertengkar sengit. Kemudian sempat diludahi orang Jawa ini dengan orang Madura ini. Orang Madura ini orang Sulawesi ini nggak terima, ambil jari badik. Mau dipukulkan, orang ini lari, si Jawa tersebut masuk rumah pingsan. Habis sholat Jumat. Asar tidak bangun, maghrib tidak bangun, isya tidak bangun, sampai jam 9, setengah 10 dibawa ke orang pintar. Bawa masuk, padahal kita belum pernah ke sana. Iya, ini bapak ini kalau nggak salah ini saya terawang, habis sholat Jumat bertengkar dengan tetangganya. Betul, hebat. 1. Ini kalau nggak salah orangnya pendek-pendek. Iya. Terus kayaknya luar Jawa, ini model-model kalau nggak Sulawesi, Kalimantan. Betul ini Sulawesi. Ini orangnya sempat meludah ke bapak ini. Iya betul. Terus nggak terima, orang ini bawa batik, si orang Sulawesi ini. Betul. Jadi Ipin ya. betul ya sudah. Akhirnya ternyata si orang tersebut, padahal yang itu enggak. 1, 2, 3, 4, 5 itu betul, tapi yang itu salah. Yakin, main dukun. Baik, biqadarullah diobati dengan izin Allah, sadar. Baik, pulang nanti 40 hari lagi ke sini. Terus dicek ke semacam tersebut. Akhirnya apa? Yaitu tadi, kata Rasulullah, satu yang benar dicampur dengan mi'ata kidbatan. Dengan 100 kebohongan. Ini hadis Muslim. Ini maksud muslimin rahimakumullah. Ya, jadi kebohongan-kebohongan semacam tersebut dicampur dengan kebohongan. Maka itu berita-berita yang dicuri oleh jin tersebut, sisa-sisanya itu masih bisa diketahui. Termasuk orang-orang yang bikin podcast. Pernah ya pasang podcast dulu, teman-teman kita masih SMP juga. 4 nomor yang tembus cuma 31, enggak tahu, berarti dukunya lebih kuat-kuatan. Masya Allah. Ini maksud muslimin rahimakumullah. Jadi mencuri berita, alhamdulillah Allah mengamankan dengan tadi suruh turunnya surat Al-Mulk ayat yang kelima. Baik maksud muslimin rahimakumullah, ciri berikutnya di antara kahin dukun ya, biasanya meminta benda-benda yang dipakai untuk media orang untuk disihirnya itu. Dengan apa? Biasanya maaf dengan foto. Oleh sebab itu kadangkala
Saya tuh masih ngelihat teman-teman yang sudah ngaji jenggotan pakai selfie-selfiean, termasuk akhwat-akhwat. Apa? Hati-hati loh, kena sihir loh ya. Allah, demi Allah bisa. Ketika itu kita pernah kumpul dengan beberapa teman peruqyah. Ketika itu dia mau kuliah di Libya, di Saudi, pernah debat dengan dukun. Sengit melalui handphone. Ya, handphone masih jadul, belum ada handphone gini. Akhirnya si dukun tadi mengancam, awas setelah ini handphonemu nggak ada tulisannya, putih bersih. Ternyata betul. Ini Pak Muslimin. Dan biasanya para kahin dukun itu ya meminta biasanya foto. Di Mojokerto pernah ya nggak salah ya. Ada saya lupa namanya siapa, di arah mana, yang penting di Mojokerto. Orang tuanya profesi ya dukun. Ternyata di kotak tersebut ada foto laki-laki, ya perempuan diikat, dimasukkan apa? Baju tanpa sarung tangan. Hati-hati, jangan suka selfie-selfiean. Jangan suka pasang status wajah, apalagi yang ganteng gagah. Astagfirullah. Lo bener ini. Kadang-kadang saya tegur, ngapain kamu sudah ngaji astagfirullah Ustaz? Iya khilaf. Khilaf kok keterusan ya. Jadi tolong jangan pakai selfie-selfiean, jangan pakai foto-fotoan. Ya sudah. Bahkan saya kalau acara kematian di foto orang, loh hapus, enggak kobong kabeh ngono. Dihapus. Ya, jadi enggak usah pakai foto-fotoan. Apalagi kadang-kadang kita kalau nerima sumbangan pakai foto, sudah enggak pakai foto-fotoan. Kalau memang foto sudah segini aja, sejengkot aja, jangan. Ya ini Mas Muslimin rahmatullah ya. Meminta benda-benda yang lainnya termasuk celana dalam yang belum dicuci, kaos. Ini Mas Muslimin orang kol, ciri-ciri dari dukun. Kemudian diantaranya juga menanyakan tanggal lahir. Ya tanggal lahirnya ini dan itu orang tuanya, terus yang bersangkutan. Kemudian ciri berikutnya diantaranya namanya dukun atau kahin menuliskan ya cim bim bim nun wow ha 115 berapa passwordnya itu ya, dibungkus, dilinting-linting, difotokopi, kadang-kadang ditaruh di atas pintu. Sering kalau saya memurkai seseorang itu saya lihat pintunya, oh ya setelah kita bicara-bicara kita nasihati, loh ibu di atas pintunya apa? Ada apa Ustaz? Loh Ustaz kok tahu? Iya sebelum saya masuk rumahnya orang itu celinguan delok, dipikir sakti. Enggak, kadang saya gerayang lo odot sudah duduk ambil itu. Ya, pernah di suatu daerah di Surabaya dekat dengan pondok pesantren ada yang kesurupan. Ketika itu kajian maghrib ya di Jami' Mekah. Saya dipanggil dengan teman. Ada yang kesurupan, tolong ditangani, ayo. Setelah itu rumahnya dekat sekitar ya antara sini dan sana itu pondok pesantren, pintu masuk pondok pesantren. Sudah di rumahnya itu ada tulisan Allah dan Muhammad. Tulisan bismillah dan ayat kursi. Saya diam saja, termasuk ada jimat. Kemudian saya suruh pakai mukena, saya bacakan cuma sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Langsung keluar kamu. Iya, aku mau keluar, tapi jaga dulu orang ini. Hei, yang jaga itu bukan kamu, bukan aku. Allah yang menjaga, keluar kamu. Saya bacakan lagi, maaf Bu, kaget Bu ya. Akhirnya Mas Muslimin keluar, baru saya menyampaikan, maaf, rumah ini ada Al-Qur'annya. Iya, ada Al-Qur'an. Insya Allah kita di rumah ini Al-Qur'annya bukan satu ya. Mungkin di kamar anak-anak ada, di kamar kita sendiri ada. Di sini ada Al-Qur'an, ada. Baik. Di rumah ini ada Al-Qur'an, jin gak ngefek. Apalagi cuman bismillah, ayat kursi sama linting-lintingan tersebut. Kadang-kadang cuma ya mimim gak jelas gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, putus-putus bi. Sin seperti orang baru baca Iqra jilid 1 itu. Dan gak jelas, dilipat-lipat. Yang tulisan bismillah saja itu gak ngefek jinnya, yang tulisan ayat kursi gak ngefek, apalagi cuma jimat. Dibuka biasanya gitu sudah jim ya mim gak jelas apa itu, pakai angka-angka nomor-nomor passwordnya jin itu ya. Daripada demikian saya bilang gitu cuma satu lembar gak jelas, inilah Al-Qur'an, mulai alif sampai ya ada, taruh di pintu, ngapain repot-repot, nah begitu. Termasuk juga di Sulawesi, di kampung-kampung di daerah Mamuju,
Itu wilayah Hindu, tumuk 1, tumuk 2, tumuk 3, 4, dan 5 itu banyak orang Hindunya. Ketika adakan ruqyah, baik maksum muslimin rahmatullah, kita perhatikan apakah jin tidak berani masuk masjid karena masjid ini adalah tempat sujud dan ada tulisan bismillah. Saya sudah minta kepada panitia masing-masing ujung kasih kursi, tumpuk Al-Quran 3, Al-Quran 3, berarti sudah 12. Apa enggak berani jin masuk sini? Setelah kita ajari ruqyah mandiri. Nanti ruqyah mandiri apa enggak ya, baca sendiri. Kesurupan kafir, aku pulang nanti. Setelah itu sesi ruqyah mandiri, ternyata ada yang bereaksi. Kemudian saya sadarkan. Saya katakan ternyata jin tidak takut dengan tumpuan Al-Quran. Jin tidak takut dengan apa? Dengan tulisan Al-Quran semacam tersebut. Rasulullah sudah bersabda di dalam hadisnya riwayat Muslim, Ahmad dan Tirmidzi, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baiti alladzi tuqra'uhu fihi suratul Baqarah. Janganlah engkau jadikan rumah kalian sebagai kuburan, karena sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang apabila rumah tersebut dibacakan surat Al-Baqarah, bukan dituliskan surat Al-Baqarah linting-linting, fotokopi taruh di atas pintu, enggak. Ya, uktum al hadal kirtas wa 'allaqal jidar, enggak ada tuntunnya. Tulis di kertas ini, dilipat-lipat, tempelkan ke tembok, enggak ada. Hindu juga begitu juga. Kadang-kadang cermin, cembung yang warna merah itu pinggirannya ditaruh, itu rumahnya orang Islam juga. Saya, Masya Allah, sampai itu Islam apa Hindu sih? Islam, lu pakai begini berarti Islamdu itu. Apa Islamdu itu? Lah iya, ini masalah muslimin rahmatullah. Enggak takut dengan tulisan Al-Quran, enggak takut dengan tumpukan Al-Quran, tapi bacakan Al-Baqarah, insya Allah. Itu ciri di antara dukun. Kemudian termasuk juga ya tahu apa yang akan terjadi, sedang terjadi semacam tadi itu. Itu cirinya di dukun. Kemudian orang yang tidak paham, wah itu orang punya karoma sakti Mondraguna. Baik, karoma ini memang sesuatu pemberian Allah, kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya. Ingat, karoma itu salah satu istilah di antara istilah di dalam agama Islam. Sesuatu yang terjadi di luar nalar itu ada beberapa. Siapa objeknya? Jadi sesuatu yang terjadi di luar nalar, di luar kepala, ibaratnya gini, di Tunjungan Plaza itu 10 lantai. Satu lantai saya tanyakan beberapa teman berapa meter, sekitar 4 atau 5 meter, anggaplah 5 meter. Kalau 10 meter berarti 10 lantai berapa meter? 50 meter. Andai kata orang itu jatuh blek, nggak mati, nggak nggak berdarah, kemudian cuman pingsan 1 menit atau 2 menit, kemudian dia bangun, nggak luka, nggak apa. Nah, orang yang tidak paham, dikatakan karoma, lihat dulu. Jadi yang saya maksud tadi, sesuatu yang terjadi di luar nalar, di luar kebiasaan. Harusnya orang tadi jatuh di lantai 10, dari lantai 10, 50 meter ke bawah, jadi tempe penyet ya, hancur. Tapi kenyataannya enggak, ini kan termasuk sesuatu yang terjadi di luar nalar, di luar kebiasaan. Di dalam agama Islam itu ada beberapa model. Yang pertama, sesuatu yang terjadi di luar nalar, di luar nalar, apabila hal tersebut terjadi kepada orang-orang yang akan diangkat, akan dijadikan oleh Allah menjadi nabi dan rasul, namanya irhas. Jadi irhas itu sesuatu yang terjadi di luar nalar, ya, kebiasaannya begini, tapi kok aneh, beda ini. Siapa dulu objeknya? Kalau itu orang akan diangkat menjadi Allah, akan diangkat oleh Allah menjadi nabi atau rasul, namanya irhas. Berikutnya masalah muslimin rahimakumullah, sesuatu yang terjadi di luar nalar apabila itu terjadi kepada orang-orang setelah diangkat atau ketika itu diangkat menjadi nabi, namanya sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan, di luar nalar, nggak mungkin terjadi, tapi kok ada terjadi. Kemudian terjadi kepada nabi atau rasul, namanya mukjizat. Maka kadang-kadang dokter sinetron Islam juga ngomongin, orang sakit, ya kita membutuhkan mukjizat Allah. Memangnya Rasul? Enggak. Ya. Jadi mukjizat. Kemudian sesuatu yang terjadi di luar nalar, yang terjadi kepada orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul padahal bukan, namanya ihana. Jadi ihana itu sesuatu yang terjadi kepada orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul padahal bukan, seperti Musailamah al-Kadzdzab. Suatu ketika Musailamah al-Kadzdzab berjumpa dengan seseorang yang matanya
merah. Didatangi oleh beliau, kemudian diberi ludah, entah langsung diludahin atau ludahnya taruh di tangan kemudian diusapkan kepada matanya orang yang sakit tersebut dengan harapan sembuh. Subhanallah, setelah dikasih ludah matanya jadi langsung buta total hari itu, detik itu juga. Ini kan sesuatu yang di luar nalar kepada orang apa yang dia menganggap sebagai nabi atau mengaku sebagai nabi atau rasul. Suatu ketika juga Musailamatul Kadzdzab melihat sumur yang sudah dangkal, yang sudah sedikit airnya, dilihat, dia beringinkan agar airnya itu semakin banyak, dikasih ludah, ternyata langsung menyusut kayak disedot kering seketika juga. Ini kan ajaib. Nah, siapa dulu objeknya? Kalau itu terjadi kepada orang-orang yang di luar, ya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul, disebut ihana. Kemudian termasuk juga sesuatu yang terjadi kepada orang-orang yang beriman, orang-orang Islam. Ya, orang Islam yang ibadahnya tidak menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sekali lagi, sesuatu yang terjadi kepada seseorang, ya tentunya bukan nabi ya, seseorang aja ya, orang itu agama Islam dan ibadahnya tidak menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, namanya karomah. Karomah itu terjadi kepada siapa? Orang Islam. Yang kedua, ibadahnya tidak menyimpang dari syariat Islam, tidak menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian sifat dari karomah tersebut yang pertama, tidak bisa diulang-ulang. Ulang-ulang belum masuk kantong puluhan juta. Siapa itu? Hah? Kanjeng? Kalau saya jadi presiden, orang semacam tersebut saya akan panggil, saya angkat jadi menteri keuangan biar kita nggak utang. Enak ya. Ingat, yang namanya karomah tersebut tidak bisa diulang-ulang. Kalau diulang-ulang karomah enggak? Bukan. Tidak bisa diulang-ulang. Kemudian tidak bisa ditransfer. Baik, antum Mas Salahuddin, saya transfer tenaga, karomah. Allah, lu kalimat Allah, bubuhannya indah sekali, tapi ujung-ujungnya menyesatkan. Memang syaitan itu memberikan kebaikan-kebaikan 1000, mungkin puluhan ribu kebaikan yang hanya satu ujung-ujungnya masuk neraka. Ya, ditransfer. Jadi kembali lagi, namanya karomah tidak bisa transfer. Yang pertama tadi apa? Sifat dari karomah tidak bisa diulang-ulang. Yang kedua, tidak bisa ditransfer. Yang ketiga, tidak bisa diperjualbelikan. Ini arwahnya syekh ini saya jual kepada siapa yang mau, loh nggak bisa. Ya. Kemudian berikutnya, tidak bisa dipertontonkan. Kemudian yang paling inti, yang diberi karomah itu tidak mengetahui apabila diberi karomah. Loh, kalau mengerti diberi karomah, bukan karomah, namanya apa sih? Sihir. Jadi karomah itu diberikan oleh Allah kepada orang yang iman, beragama Islam, yang ibadahnya tidak menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Dan sifat dari karomah itu tidak bisa diulang-ulang, tidak bisa transfer. Kembali lagi, tidak bisa dipelajari. Kalau dipelajari itu namanya apa? Sihir. Ya, kemudian tidak bisa transfer, tidak bisa dipelajari. Kemudian tidak bisa apalagi dipertontonkan. Kemudian yang diberi karomah itu tidak tahu kalau diberi karomah. Ini maksud muslimin, kalau diberi karomah tahu berarti itu bukan karomah, sihir, apalagi diulang-ulang. Sudah yakinlah. Ya, kalau orang mengatakan saya punya karomah, kebal bacok, jin, ya diisi dulu. Maka itu mereka yang pernah ikut tenaga dalam apapun namanya, silat asma, tunjung teratai dan sebagainya, ya, meskipun 30 tahun yang lalu diruqyah masih bereaksi. Ustadz beko, Ustadz bodoh, sempat kena hantam saya.
Ternyata masih ada, apalagi silat karomah. Ini maksud muslimin rahimakumullah. Itu ciri-ciri ya. Jadi istilah, kembali lagi, istilah sesuatu yang terjadi di luar nalar, di luar kebiasaan, lihat objeknya. Kemudian segala sesuatu yang terjadi di luar nalar, di luar kebiasaan bisa dipelajari. Siapapun juga orangnya, laki, perempuan, tua, muda, orang desa, orang kota, pejabat maupun rakyat jelata, bisa mempelajari kapanpun juga, laki, perempuan, kaya, muda, kaya, miskin, tua, muda. Dan sifatnya jahat, apa namanya? Sihir. Kemudian ada istilah sesuatu yang terjadi di luar nalar, terjadi kepada siapapun juga, orang tersebut orang polos, tidak mengaku sebagai orang pintar, orang sakti dan sebagainya, orang biasa, polos orangnya, namanya ma'unah, pertolongan. Kemudian sesuatu yang terjadi, ya, orangnya tidak ibadah, tidak puasa, tidak zakat, ya, bakhil, medit, cerai, bakhil kata orang Arab, cerai kata orang Madura, khobith, ya, medit, mergem, tapi kekayaannya berlimpah-limpah. Oh, percuma kon sholat jengkalnya ngusik tetep tukang beca. Aku kalau gak sholat gak poso, kekayaanku melimpah. Apa namanya? Istidraj. Baik, hafalkan ya hal semacam tersebut supaya kita tidak dibodohi. Kanjeng Dimas itu lebih pintar daripada Dr. Marwah Daud, orang Makassar lagi ya. Ya, doktor padahal bisa ditipu karena apa? Dia memang doktor tapi tidak paham agama, tidak mengenal itu sihir, karomah, irhas, ihana, ma'una. Ketipu akhirnya. Ini maksud muslimin rahimakumullah. Ya, karena apa? Tidak memahami. Baik, kemudian maksud muslimin rahimakumullah, kita akan membahas ya masalah ini, bisa dibaca. Kemudian ada yang perlu diralat. Bagian kedua dalam kondisi terjaga, bagian X ya, sering ke apa? Kelihatan ya. Di situ apa? Poin yang kedua, poin 2 dalam kondisi terjaga, bagian X ya. Di situ tertera apa? Sering apa? Kelihatan, kehilangan maksudnya. Tuyul ini maksud muslimin. Anda nggak percaya, tapi saya percaya karena praktisi ruqyah. Subhanallah. Iya, Ustadz saya punya uang, saya hitung 100 ribuan sebelum jepret, saya masukkan dompet, saya tutup, taruh lemari, saya bawa kuncinya, besok untuk belanja saya hitung kurang 1 lembar. Bahkan pernah, hak demi Allah, di Surabaya, dia mantan purnawirawan angkatan laut dan kaya orangnya. Ustadz saya itu sampai gak percaya, sering kehilangan uang, sampai saya coba yang namanya apa itu namanya kaleng. Ya, tepak yang dari apa namanya, dari plastik apa namanya itu? Ya semacam itu ya, kaleng itu ya. Saya kasih uang receh Indonesia sama uang dolar. Saya masukkan, toples terbungkus, saya tutup, saya lakban, saya taruh lemari, saya kunci dibawa. Sholat subuh di masjid. Selesai suruk dia buka lemari, ternyata uang dolarnya hilang, ajaib. Nggak masuk akal, tapi itulah kekuasaan Allah memberikan kelebihan kepada bangsa jin. Bahkan yang lebih aneh lagi, ketika saya datang tersebut, anaknya, ya ini bajunya ya dilempar di atas lemari lagi ya, kan ini lemari, sebelah sini lemari, ya sini ranjang, baju-baju taruh di ranjang sini itu dilempar ke atas. Saya lihat loh, subhanallah. Kemudian diambil lagi oleh ayahnya, taruh. Terus kita keluar tamu, ngomong sebentar, terus dilihat, lo ya dipindah lagi ya. Cuman bajunya di atas, terus celananya itu di bawah. Mungkin nggak sempat keburu kita datang gitu, jatuh. Kemudian kita ambil, saya bacakan ayat kursi, sudah saya taruh, alhamdulillah. Coba di video, lama ya nggak gitu, sampai segitu maksud muslimin rahimakumullah. Itu gangguan-gangguan jin. Oleh sebab itu banyak berdoa kepada Allah, termasuk apa namanya sihir ain, gendam, ya biasanya melalui apa? Rokok. Makanya dukun-dukun biasanya minta rokok. Tukang gendam pakai rokok. Oleh sebab itu ya rokok itu salah satu untuk mengundang jin.
termasuk tenaga dalam. Tenaga dalam salah satu cara yang terkuno untuk memanggil jin. Maka itu mereka yang pernah ikut tenaga dalam di ruqyah nggak bereaksi, saya bilang coba keluarkan tenaga dalamnya, tahan napas. Kita ke ruqyah, kita pegang sini langsung bereaksi dia. Ini Pak Muslimin rahimakumullah. Jadi kembali lagi ya, nanti ini bisa antum pelajari, kemudian antum simpan. Kemudian kalau ada gangguan semacam ini ya silakan antum fotokopikan, berikan kepada keluarga, jangan sampai ke orang-orang pintar. Baik, maksud muslimin rahimakumullah, saya ajari ruqyah mandiri 10 menit antum baca apa saja yang bisa. Mungkin antum bisa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau membaca ayat kursi terus diulang-ulang 10 menit. Ya, kalau mual gemetar berarti Anda ada gerandongnya. Gimana? Saya nggak meruqyah Anda, saya ajari untuk ngetes sendiri. Gimana panitia atau takmir? Ya, konsentrasi saja, baca semampu antum, jangan lirik-lirik, pejam matanya, konsentrasi, baca 10 menit, saya meneliti. Nanti kalau sudah mengatakan selesai, dari kode dari saya berarti selesai. Konsentrasi, jangan lirik kanan kiri. Tidak usah sini Pak, biasa saja, relax ya. Pejam matanya, baca ayat yang beda. Tapi ingat, jangan baca dengan cara kebatinan. Bapak-bapak, ibu-ibu kepingin mendengar bacaan kebatinan? Dengarkan ya. Dengarkan, konsentrasi, jangan sampai luput. Saya akan baca dengan kebatinan. Dengarkan. Dengar enggak? Iya, enggak dengar karena kebatinan. Jadi bacanya suara dada semacam gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi suara dada keluar, tapi jangan kenceng-kenceng, kasihan yang lainnya. Baik, mulai sekarang dimeniti. Mulai sekarang ya, jam berapa ini? Dimenit aja ya. Kalau sudah 10 menit sampaikan selesai ya. Baik, 1, 2, 3, konsentrasi. Ya, baik, maksud muslimin rahimakumullah. Mungkin ada yang mual, pusing, terus deg-degan, kemudian mau pusing ya, mungkin tengkuk berat. Kadang-kadang 10 menit tidak bereaksi. Maka itu biasanya saya kalau meruqyah awal itu adalah 25 menit. Caranya nanti ketika antum sampai di rumah atau kapanpun juga dalam kondisi tidak lelah, tidak capek, tidak terburu-buru, tidak ada acara, betul-betul rileks, santai, tidak ada acara, tidak lelah ya. Dengarkan murotal, terserah siapa ya. Murotal surah Al-Baqarah, kemudian diberi timer waktu 45 menit, dikasih alarm. Gunakan headset, kemudian duduk sandar di bawah, sandar di tembok, selonjor kakinya, sediakan kantong plastik, relax. Dengarkan, konsentrasi. Insya Allah 40 atau sekitar 25 menit kalau memang ada gangguan jin, insya Allah bereaksi. Entah mual, muntah. Ciri-cirinya biasanya mual. Jadi ketika antum mendengarkan, ya kalau ada perasaan mual, muntah, teruskan sampai muntah, pusingnya ya hilang. Gemetar kaki tangan, teruskan, nggak usah khawatir, teruskan ya, kaki tangan gemetar. Tapi kalau sudah mendengarkan sampai 45 menit, kita dengarkan lagi sampai 1 jam, capek nggak selesai-selesai, sudah lanjutkan besoknya. Kemudian mungkin lemas, badan kita lemas sambil tidur-tiduran, dengerin ya, lemas tambah lemas, teruskan ya sampai lemasnya hilang. Atau mungkin sudah 1 jam lebih kok masih lemas, cabut, lanjutkan besok. Nah, ketika antum mendengarkan ya murotal Al-Baqarah, entah dapat berapa menit, ingin marah, apalagi sampai setengah pikiran hilang. Apabila saat itu setengah pikiran kita sudah melayang, sudah hilang, maka jangan dilanjutkan, cabut. Karena apa? Kalau antum memaksa mendengarkan padahal Anda sudah mulai setengah sadar, dilanjutkan, yang kita khawatirkan nanti apa? Lepas kendali, bisa memukul, melempar, mendang, mencapik-capik, mungkin dihantam istrinya, ditonjok bagaimana. Oleh sebab itu ketika mendengarkan murotal 45 menit ya, mual, muntah, pusing, lemas, gemetar, teruskan. Tetapi kalau ingin marah jangan dilanjutkan, cabut.
apalagi sampai terdengar ya, itu tandanya setengah pikiran kita sudah dikuasai. Oleh sebab itu cabut, lanjutkan besoknya. Kalau sudah beberapa kali ya, maka datangkan teman yang bisa meruqyah. Di sini ada yang bisa meruqyah kan? Siapa bisanya meruqyah? Antum belajar supaya dakwahnya, karena Pak memang banyak mereka yang tidak paham, dan itu termasuk klinik. Alhamdulillah dengan ruqyah itu dia sudah paham. Coba belajar ya. Sediakan waktu kapan nanti saya ajari di sini yang minat, terutama guru-guru ngaji, karena penting. Ya, kumpulkan guru-guru ngaji, kapan nanti kita ajari. Ya 2 kali pertemuan aja cukup. Ya. Loh kalau nggak begitu kapan mau bisanya? Harus tatak memang. Kadang-kadang jin itu jelek bacaanmu, jelek, ada yang gitu. Makanya memang harus bagus ya. Biasanya para imam itu insya Allah cepat belajarnya. Kadang dinaik yang jelek suaramu, memang kadang-kadang ada yang makhluknya jelek ditertawai jinnya. Ya, kata orang Jawa gaplek jinnya gitu. Nah di situ maksum muslimin rahmatullah. Baik maksum muslimin rahmatullah. Jadi kembali lagi ciri-ciri semacam ini, terutama kondisi tertidur ini jangan ditanggapi semuanya. Maksudnya wah wajib semacam ini, tidak, tapi dikombinasi ciri-ciri dalam kondisi tidur dan kondisi terjaga. Kalau sering mengalaminya, bukan sekali 2 kali, antara kondisi tidur itu sering mengalami, antara dalam kondisi terjaga sering mengalami, berarti itu adalah gangguan jin dan bisa dicek. Ingat, mimpi terutama tidur itu ada 3 kondisi, karena faktor angan-angan, ya, angan-angan, bujang, sudah kerja, nggak dapat jodoh, teriak tidur, membayangkan nikahnya tidur, mimpi nikah, sampai bangun, terima kasih ya Anda telah datang kepada pernikahan saya ini. Siapa yang disalamin? Nggak ada. Sering mimpi begitu mungkin karena faktor angan-angan. Kemudian juga karena faktor apa? Memang adalah orang-orang yang betul-betul ibadahnya tekun kepada Allah. Sering dikasih ibaratnya kalau wangsit bahasa kita, tapi diberikan Allah yaitu basirah, petunjuk. Biasanya kalau orang-orang alim, orang-orang taat gitu ya, seperti para imam-imam ahli hadis itu, dia sholat, tahajud, memohon kepada Allah. Hadis yang aku tulis ini apakah salah atau tidak, itulah para tingkatan ulama. Kemudian mimpi karena faktor syaitan, karena faktor gangguan jin. Ini maksum muslimin rahmatullah. Baik, ada sesi tanya jawab. Baik, berapa pertanyaan? 100, kebanyakan kalau 100. 3. Yang bisa saya jawab ya, yang nggak bisa nanti tanyakan sama Ustadz yang lebih luas ilmunya. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya. Misalnya ada warung yang onwardnya itu memakai pelaris syirik atau bantuan jin, adakah pengaruhnya bagi yang membeli makan di sana? Wallahu a'lam. Ya, pengakuan dari teman-teman yang pernah diruqyah, masih ada reaksi jinnya itu kalau datang ke warungnya ada begitu-begitu, dia tuh bereaksi, nggak jadi beli. Adapun kalau kita, wallahu a'lam, kita meyakini bahwasanya terutama anak-anak kos-kosan, wah itu makanannya enak, murah meriah, ya ngefek kepada kita. Ngefeknya apa? Murah meriahnya, ya enggak, pengaruh, enak, murah meriah gitu. Apalagi sudah tanggal tua, kuahnya perbanyak, apa lauknya tahu tempe aja. Jadi kita jangan meyakini dan itu, maka kita tidak boleh suudzon. Wah warung yang rame di Surabaya, Jari Jagir itu ada warung penyetan, 3 penyetan rame pakai mobil orang Cina, padahal cuma begitu aja. Saya makan ya nggak cocok. Ada lagi yang namanya di belakangnya DTC itu, warung penyetan itu, masya Allah jam 9 rame. Ada yang mengatakan pakai ini, dan wallahu alam, saya berpedoman begini, memang dia sudah puluhan tahun di sana. Ya kalau sudah 30 tahun di sana, otomatis kan ada orang cocok dan tidak cocoknya. Mungkin orang yang cocok-cocok itu ya ketok tular, ini kemudian dicoba rame, ya bisa jadi memang karena faktor terkenal, termasuk di Gresik warung mie, kemudian warung nasi Buktiben itu memang puluhan tahun. Meskipun ada beberapa warung di situ, di mana-mana itu ada gembolan-gembolan, kita tidak meyakini itu, tidak usah meyakini itu kesyirikan. Tapi kita melihat wah itu warung itu memang enak, murah meriah dan menunya banyak. Tetapi kalau memang ada warung-warung ikhwa, dibantulah, ayo
semarakkan kita beli, jangan di situ aja, ya, karena membantu. Jadi begitu ya. Yang kedua, Bismillah, mau tanya Ustaz, apa itu penyakit ain dan bagaimana penyebabnya? Terus bagaimana penyembuhannya? Baik, penyakit ain. Jadi ain itu mata. Jadi yang dikatakan penyakit ain ini, orang punya ain itu bukan berarti tukang sihir, bukan. Antum sendiri itu bisa, ya, pandangan yang hasad. Oleh sebab itu dalam agama Islam kalau kita takjub melihat seorang bayi, gemesnya bayi ini, di jewer-jewer, bisa saja bayi ini sakit. Maka dari itu bagaimana caranya? Masya Allah subhanallah, dengan kalimat-kalimat ini yang menolak sihir ain, sihir pandangan. Bukan berarti yang punya sihir ain itu adalah orang-orang jahat, tukang dukun, tidak. Kita juga, ya. Oleh sebab itu banyak berdoa di rumah kita. Mungkin ada seseorang yang lagi dengki melihat, wah, rumah ini bagus sekali gini-gini. Bisa jadi terbakar, bisa jadi apa. Termasuk orang-orang yang terkena sihir ain. Caranya bagaimana? Kalau memang diindikasi dia punya sering dipuji-puji, "Woi, anakmu ini ganteng, lucu, ini dan ini terus sakit sembelit." Loh, kok sering dikatakan gitu? Akhirnya orang semacam tersebut kalau kita tahu suruh wudu, airnya ditampung kemudian dibuat mandi. Orang yang anak tadi atau orang yang kena sihir ain tersebut. Jadi kembali lagi, sihir ain, sihir karena faktor pandangan mata yang hasad. Dan kita punya potensi. Oleh sebab itu kalau kita melihat sesuatu yang takjub itu, subhanallah, la haula wala quwwata, wah asiknya jangan, subhanallah, subhanallah, ini yang akan membentengi atau menghindarkan dari sihir ain. Caranya tadi ya, orang yang terkena sihir ain tersebut seperti anak-anak tadi itu, ya, kalau kita tahu sumbernya, suruh wudu orang tersebut, ditampung, kemudian buat mandinya orang yang kena sihir tadi, itu cara mengobatinya. Dan faktor utama yaitu zikir pagi dan petang. Banyak kita ingat kepada Allah. Jangan kita mengkosongkan pikiran, karena kosongan pikiran itu kemasukan jin. Udzurullaha katsira. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyak, bukan malah mengosongi pikiran. Kosongkan pikiran dengan mediasi, ya. Kemudian apa? I'tikaf di kuburan, ngapain? Pernah di salah satu makam Surabaya, Taman Bungkul, saya coba malam Jumat, agak malam situ jam 10, orang lagi zikir di situ, ada pohon, yang ada kuburan. Setelah itu saya kejar, "Pak, sudah dapat opo Pak?" Akhirnya mu'il. Dia tuh ngerti kok gendeng wong ini ya. Oleh opo Pak, kalau opo ngerti sebenarnya orang, tapi kok kenapa di situ? Itu kok nggak di masjid saja? Jadi kembali lagi itu cara mengobatinya. Baik, pertanyaan berikutnya. Ustaz mau tanya, apa hukumnya jika seseorang meminta diruqyah? Ya, beda pendapat. Memang ada yang mengatakan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Di antaranya tidak minta diruqyah dan tidak meruqyah. Maka ada pendapat lagi, kalau orang yang meruqyah adalah memberikan suatu kebaikan, lakukan. Karena memang diperintah oleh Rasulullah, bila engkau bisa memberikan manfaat kepada saudara, lakukannya. Maksudnya adalah ruqyah. Ini. Kemudian ruqyah yang bagaimana yang tidak boleh, jelas ruqyah yang syirkiyah. Oleh sebab itu kadangkala orang itu memang perlu dibantu ruqyah karena faktor kena sihir. Ketika dia meruqyah mandiri sendiri sudah kewalahan, nggak bisa, perlu dibantu. Tetapi kalau kita bisa meruqyah mandiri lebih baik. Jadi memberikan sesuatu yang manfaat, ya silakan. Meruqyah tapi lihat ruqyah mana dulu. Maka itu kalau saya meruqyah seseorang itu, Ustadz pertemuan kedua ketiga sudah lakukan sendiri. Ustadz kan titelnya tapi keikhlasannya beda. Boleh jadi Ustadz itu keikhlasan kurang tapi Anda lebih ikhlas, lakukan sendiri. Ustadz nggak pakai air, sudah ruqyah sendiri. Boleh jadi memang bacanya lebih bagus, lebih fasih Ustadznya, tapi boleh jadi keikhlasan Anda baca sendiri lebih manjur. Jadi hati-hati ketika kita meruqyah. Kalau sampai kita meruqyah kemudian alhamdulillah dengan izin Allah orang itu diberikan kemudahan-kemudahan semuanya. Nah, nanti orang itu akan nurut, suruh nyebur sumur, nyubur. Ini loh bisa ini, hati-hati. Tidak ubahnya kita sebagai dukun. Ya, oleh sebab itu sering, Ustadz pertemuan kedua ketiga gampang lah. Lakukan ruqyah mandiri. Karena apa? Ruqyah yang kita tampilkan ini bukan hanya membaca sapa, tapi tazkiyatun nufus. Ingin apa hatinya atau perbuatannya ini yang kita perbaiki. Percuma kita yang meruqyah akhirnya dia ada perubahan, kita pulang, dia sholat, zikir lagi, zikir yang macam-macam.
Ya, zikir ini dan itu dan itu. Ngundang jin lagi karena salah satu pintu masuknya jin dengan cara amalan bid'ah. Al bid'atu ahabu ilal iblis minal ma'siyah. Kata Imam Ats-Tsauri. Perbuatan bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada perbuatan maksiat. Kenapa? Al maksiatu yatabu minha, karena perbuatan maksiat itu kecenderungannya orang tobat itu ada. Wal bid'atu gimana? Al bid'atu ahabu ilal iblis. Perbuatan bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada perbuatan maksiat. Al maksiatu yatabu minha, orang yang berbuat maksiat kecenderungannya untuk tobat itu ada. Suatu contoh, orang suka judi, minum-minum keras, nggak mungkin dia gelar di pinggir jalan, judi bareng-bareng, nggak mungkin ya. Sembunyi-sembunyi karena tahu itu dosa, kepergok di suatu tempat. Loh, Pak, Anda itu namanya Muhammad Syafi'i, iya, sampai Islam, iya. Apa hukum minum khamr? Dosa. Tahu dia dosa, tapi tidak bisa berhenti, belum bisa berhenti. Tapi kalau orang berbuat bid'ah, wal bid'atu la yutabu minha, orang yang berbuat bid'ah itu susah untuk diajak tobat. Ngaji malam Jumat, Kemis sore di kuburan, khusyuk dia. Pak, tidak boleh ngaji di kuburan. Tidak boleh ngaji di kuburan, surga punya kamu sendiri ya, gontok-gontokan. Makanya orang perbuatan bid'ah itu, maka ada ustadz yang mengatakan bid'ah itu secara umum ya, ada yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah memang, tapi ada bahasa yang lain. Jadi bid'ah itu bisa diterjemahkan, yang pertama melakukan amalan-amalan yang seolah-olah itu disyariatkan, yang seolah-olah itu ditekankan oleh Islam. Jadi kembali lagi, pengertian bid'ah bisa kita jabarkan, yang pertama yaitu melakukan amalan-amalan yang seolah-olah itu ditekankan, itu disyariatkan oleh Islam. Suatu contoh, ketika tahun 2018 atau 2017, ketika itu saya ke Malaysia, transit di Kuala Lumpur. Karena pesawat saya masih agak lama, nunggu 3 jam 4 jam, saya di musola melihat seorang yang tampan gagah sholat. Allah Akbar, subhanallah, khusyuk. Kalah kita khusyuknya. Allahu Akbar. Lah ini melakukan amalan-amalan yang seolah-olah disyariatkan. Yang disyariatkan apanya? Sholatnya, tapi gininya Anda seolah-olah disyariatkan dengan seolah-olah, jadi melakukan amalan-amalan dalam Islam ini yang seolah-olah itu ditekankan, disyariatkan oleh Islam. Kemudian yang kedua, dengan tujuan apa? Taqarrub ilallah atau maksiat ilallah. Kira-kira tujuannya apa? Maksiat kepada Allah atau taqarrub kepada Allah? Taqarrub. Makanya khusyuk. Kalau ngerti itu maksiat kepada Allah, tidak pakai begini-begini, sudah gini saja. Jadi melakukan amalan-amalan yang seolah-olah disyariatkan oleh Islam. Yang kedua dengan tujuan apa? Taqarrub kepada Allah. Yang ketiga, kalau ditanyakan dalil, subhanallah. Pernah saya memandu di Surabaya pemakaman. Kebetulan keluarganya sudah ngaji sunnah di daerah Brawijaya, Angkatan Darat. Pagi saya sudah memandikan, mengkafani, kemudian akan disolati, dimakamkan selesai sholat duhur. Setelah itu saya kembali lagi, menjelang duhur saya solati, kemudian dimakamkan di salah satu daerah di Surabaya, dekatnya Ampel. Sudah saya pandu, ribut semua orang di sana. Maaf, tolong ya. Saya tidak berani lancang berbicara kalau saya tidak diminta oleh keluarganya untuk memandu, mulai dari memandikan sampai ke pemakaman. Diam semuanya saya. Juru kuncinya mendekat, maksudnya ngomong, tolong pocong dibuka dan diadzan. Tidak perlu dibuka pocongnya, tidak perlu diadzani. Gitu, sudah diam. Kemudian prosesi ditimbun, mendekat. Panjenengan keluarganya? Bukan, Pak. Saya insya Allah satu jamaah dengan beliau dan saya diamanai mulai memandikan sampai ke pemakaman. Tadi kenapa kok pocong tidak boleh dibuka dan tidak boleh diadzani? Jawaban saya singkat padat tapi membuat kebakaran jenggot, padahal nggak punya jenggot.
Kenapa tadi kok nggak boleh dibuka pocongnya, nggak perlu diadani? Maaf Pak, ada dalilnya. Apakah ada dalilnya? Dalil, sesat aliranmu. Istighfar saya, puasaan sampai dalam hati saya, untung nanggeni, gak nanggeni ketemu nang dalan tak buka songku tak peting pisang kon wis. Memang begitu Muslim, demi Allah, kalau saya dipasrahkan kepada saya sampai ke pemakaman sudah pasti bentrok, banyak perselisihan. Yang penting kita sampaikan. Kalau enggak kita berdosa. Ya, perkara dia mau menerima tidaknya sudah, fakul inni bari'um mimma ta'malun. Sesungguhnya aku berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Oleh sebab itu Nabi sudah mengatakan ya wa'adhu 'alaiha bin nawajid, maka gigitlah sunnahku dan sunnah sahabatku dengan gigi geraham. Kiasan ini sangat indah dan tajam maknanya. Kenapa dengan gigi geraham? Jadi sunnah digigit dengan gigi geraham. Ibaratnya kalau kita makan sesuatu yang keras dengan gigi seri atau gigi geraham, ini sudah ompong semua yang gigi ini ya. Dengan gigi geraham atau gigi seri. Gigi geraham keras, sunnah juga begitu, sudah sampaikan. Dasar koniku mulai awal dipandungin ini jenggoten gitu, istighfar sudah. Aku yang mondok tapi pondok ijo. Ya sudah, nggak banyak omong, sudah saya sampaikan saja, maaf Pak sudah. Bahkan ada kakak beradik, adiknya sudah kenal sunnah, kakaknya belum. Selesai pemakaman mau gontok-gontokan di rumahnya. Karena apa? Beda pemahaman, itulah. Tapi insya Allah kalau kita berpegang teguh, insya Allah janji Allah bagaimana? Buka surat Muhammad, surat ayat 47 ayat 7. Surat Muhammad, surat 47 ayat 7. Perhatikan maksud janji Allah. Ayat yang ke-7. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, in tansurullaha yansurukum yatsabbit aqdamakum. Hai orang beriman, bantulah tegak agamanya Allah, niscaya Allah akan menegakkan, mengkokohkan kedudukanmu. Yang penting kita sampaikan, memang berat ya. Lek wedi sudah potong jenggot, panjangkan apa celananya, sudah nggak usah ngaji di Syafi'i ya. Enak. Pasti gontongan, ada ibu-ibu yang pernah jenazah gitu, pasti diceramain. Sudah Bu, panggil Ustadz Sunnah manapun juga pasti berselisih. Kalau enggak panggil Ustadz hijau, apa gitu. Sampai gregetan kok pasti ditanggapi. Ya memang pasti ada apa? Ada masukan gini. Ya sudah, memang karena beda. Kalau nggak pengen beda, sudah nggak pakai sunah-sunahan, bid'ah saja. Sampai saya begitu. Ini masalah muslimin rahmatullah, terutama pada keluarga kita sendiri. Yang penting kita sampaikan, ya kita sampaikan dengan cara yang ini dalilnya. Maka itu sering saya sampaikan di pemakaman. Baik, ketika selesai pemakaman saya bilang, bapak-bapak, ibu-ibu nanti buka di dalam di rumah surat Al-Baqarah 170 dan Al-Maidah 104, terutama Al-Maidah 104. Coba camkan surat Al-Baqarah 170. Surat Al-Baqarah 170 dan surat Al-Maidah 104, terutama yang Al-Maidah 104. Buka surat Al-Maidah 104. Baik, ketemu 104. Ya, 104. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati, nenek moyang kami mengajarkannya. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapatkan petunjuk? Baik, perhatikan di dalam surah Al-Baqarah 170 dan yang lebih lengkap insyaallah Al-Maidah 104, hafalkan ya. Buat patokan kita apakah ibadah kita, Islam kita sudah benar. Baik, kita baca surah Al-Maidah 104. Wa idza qila lahum, jikalau dikatakan kepada mereka, ta'alau, ta'al kata orangnya. Ta'al ya akhi, ta'al. Mari ke sini ya. Ta'alau, ayo ke sini semuanya. Ya, ila ma anzalallah, apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada telah diturunkan Allah, wa ila rasul, dan apa yang telah diturunkan kepada Rasul. Qalu, mereka mengatakan hasbuna,
cukup bagi kami. Ma wajadna alaihi abana. Kami dapati ritual ini. Kami dapati dari nenek moyang kami. Ya, dari pendahulu-pendahulu kami. Aulau kana abahum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Jikalau nenek moyangmu tersebut tidak mengetahui apapun juga tentang syariat Islam ini dan tidak mendapat petunjuk, apakah engkau akan mengikuti kesesatannya? Termasuk bapak-bapak, ibu-ibu, jamak-jamak, saya ingin mendapatkan kesaksian dari Anda, apakah mayat ini orang baik? Dilihat amplopnya, kalau di Jakarta, oh gede, baik. Kalau cuma 5.000 perak, baik. Tidak begitu, insya Allah mungkin kalau ada perawatan jenazah kita refreshing, ada tim perawatan jenazah sini. Coba refreshing lagi, ya kita bahas semacam ini. Ya itu salah semuanya. Termasuk kurofat-kurofat, ini mayat ini, Masya Allah cerita dilangkai kucing, hidup. Maksudnya hidup kucingnya. Ya Allah, kadang-kadang diangkat kerandanya di depan rumah, anak istrinya berusutan 7 kali. Belum nanti kembang. Sudah saya sampaikan, tidak ada tuntunannya semuanya. Yang penting kita sampaikan perkara menerima dan tidaknya sudah terserah. Baik, maksud muslimin rahimahullah. Ini yang dapat saya sampaikan, masih banyak kurang karena kalau memang berbicara masalah ruqyah daurah 4,5 jam. Ini cuma 1,5 jam, 2 jam dipotong-potong ya, nggak lengkap. Insya Allah. Mungkin Mbak Daisa kalau mau bincang-bincang sedikit ya di luar forum ini, tafadhol, monggo silakan. Baik, maksud muslimin rahmatullah, ayat demi ayat, hadis demi hadis yang saya baca, kalau salah inilah keplesetnya lisan saya dan kebodohan saya, kekhilafan saya. Dan apabila ayat demi ayat, hadis demi hadis yang saya baca hak benar, kembali lagi al-haqqu mir rabbik, yang namanya benar datangnya dari Allah. Baik, saya tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.